Padahal sistem demokrasi kita itu demokrasi kekeluargaan. Dan itu ada dalam pidato Supomo yang dijadikan sebagai dasar negara kita adalah walaupun tidak masuk dalam konstitusi, tapi dia dianggap sebagai ground norm, artinya norma dasar yang harus dipatuhi dalam kehidupan berbangsa kita, yaitu negara kekeluargaan. Jadi tidak ada kategori yang satu menang, kelompok yang lain kalah, kemudian ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di TV Perwira Bangsa. Hari ini hari yang istimewa. Kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa menyambut pesta demokrasi pemilu yang dalam waktu sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Di sini ada Pak Mustafa Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem, yang pernah menjadi anggota Dewan juga dari tahun 2009 sampai 2019. Ya. Lalu ada tokoh politisi senior kita, tokoh reformasi, Pak Sayuti Asyatiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat. Dan yang bergabung bersama kita di Zoom ada Dr. Rizky Sadik, anggota caleg juga dari Partai PAN. Terima kasih atas undangannya. Saya gabung di sini untuk membahas hal yang cukup menarik untuk didiskusikan bareng-bareng. Dan juga ada Habib Umar Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwira TV. Ya, mungkin kita mulai. Saya ingin ke Pak Sayuti terlebih dahulu. Boleh. Bagaimana Pak Sayuti ini melihat kontestasi politik, landscape politik kita menyambut pemilu yang akan datang, Pak Sayuti? Kalau seperti apa? Secara umum, kita dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, tantangan ilmu pengetahuan. Kedua, tantangan generasi, kesadaran generasional. Orang selalu misalnya mengatakan bahwa secara ilmu pengetahuan Indonesia berada dalam satu kancah perubahan yang luar biasa. Karena itu pemilu kali ini penting. Karena perubahan di medan ilmu pengetahuan banyak orang yang melihat hal-hal yang objektif itu dibikin jadi subjektif. Misalnya perkembangan AI, digital dan sebagainya kan objektif. Kemudian dilihat secara subjektif. Padahal sebenarnya itu adalah alat-alat yang bisa diakses oleh bangsa manapun. Dan sekarang Indonesia harus masuk di wilayah itu. Tapi bukan segala-galanya. Kemudian yang kedua adalah tantangan generasional, bahwa generasi Z sekarang sangat menentukan. Siapakah generasi Z? Generasi dan kesadaran, bukan hanya usia ya. Artinya usia mereka bisa pada kategori Z dibandingkan dengan misalnya baby boomers yang tahun sekian 60-an. Generasi Z ini adalah satu kesadaran, bisa pada orang tua bisa terjadi. Tapi kesadaran ini terputus dari masa lalu mereka dengan cerita-cerita masa lalu. Kalau dalam tradisi global itu ada 3 kategori. Satu kelompok ortodoks, yang kedua kelompok konservatif, yang ketiga kelompok reformis. Kita udah lewatin kelompok reformis dan ternyata gagal. Karena reformasi itu tidak berkaitan dengan nilai-nilai ortodoks, nilai-nilai perjanjian kebangsaan kita. Kalau kita misalnya bawa dalam kondisi Indonesia. Apa nilai perjanjian kebangsaan kita? Perjanjian kebangsaan kita adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hasil dari amandemen memutus mata rantai itu. Itu yang membuat jadi generasi Z ini adalah generasi yang bisa dibilang tafsir ulang terhadap reformasi. Mereka tidak lagi ikut pada yang dulu-dulu. Jadi satu tantangan itu. Ketiga tantangan adalah tantangan persatuan-kesatuan. Yaitu demokrasi kita memperkenalkan satu model binary. Yaitu siapa yang menang, yang lain kalah. Yang lain disingkirkan. Padahal sistem demokrasi kita itu demokrasi kekeluargaan. Dan itu ada dalam pidato Supomo yang dijadikan sebagai dasar negara kita adalah walaupun tidak masuk dalam konstitusi, tapi dia dianggap sebagai ground norm, artinya norma dasar yang harus dipatuhi dalam kehidupan berbangsa kita, yaitu negara kekeluargaan. Jadi tidak ada kategori yang satu menang, kelompok yang lain kalah, kemudian ditinggalkan. Nggak bisa begitu, kita keluarga.
Nah itu membawa dari dasarnya adalah misalnya partai. Kita harus kembali kepada ontologi partai. Partai itu tidak bisa lagi dianggap sebagai pengertiannya hanya bagian. Apa yang menjadi bagian itu? Bagian dari kelompok, tapi bukan bagian dari nilai. Gitu. Karena partai-partai ini semua adalah membawa nilai-nilai kebersamaan, membawa nilai persatuan berdasarkan ideologi Pancasila. Yang harus dasarnya pada kesatuan, persatuan dan kesatuan. Nah, itu tidak bisa dibilang bagian di situ. Orang tidak bisa mengambil satu bagian kemudian meninggalkan bagian yang lain. Dia harus bersifat keseluruhan. Siap. Jadi partai di sini artinya keseluruhan. Sehingga caleg-caleg kita yang maju dari partai yang berbeda, kita sambut, kita dukung mereka semua. Karena mereka ini semua berpikir dalam kerangka kesatuan nasional. Ya. Sehingga tidak boleh dipertentangkan. Oke. Nah, tapi yang terakhir adalah tantangan bagaimana hubungan antar suara yang diperoleh dengan kekuasaan yang dilaksanakan. Ini satu hal yang bermasalah. Yaitu ada dua kategori. Satu, pemilu dijadikan tempat untuk hanya mendapatkan suara atau electoral approach. Sesudah suara diperoleh, getting votes. Kemudian bagaimana using vote-nya? Yaitu kekuasaan dijalankan berdasarkan voting yang diperoleh, suara yang diperoleh. Nah biasanya rakyat ditinggalkan, hanya pemilu yang dipakai untuk mendapatkan suara. Sesudah itu, ketika menggunakan kekuasaan, rakyat ditinggalkan. Itu tantangan yang kita dapat sekarang. Jadi kita berharap bagaimana para caleg kita nanti bisa berperan untuk mengisi kelemahan-kelemahan, tantangan-tantangan yang berarti yang di-emphasize oleh Pak Sayuti tadi bagaimana pelaku politik kita yang sudah relatif zaman Orde Baru, tapi marketnya yang generasi Z begitu. Ada disparitas di situ. Iya. Dan juga politik dan demokrasi kekeluargaan tadi. Tapi generasi Z itu bukan hanya soal usia. Oh, tapi juga kesadaran. Dia lintas usia. Tidak selalu misalnya ada anak muda usianya baru lahir generasi Z atau generasi A gitu, baru lahir. Tapi mungkin kesadarannya itu kesadaran orang tua dulu. Oke. Bisa saja menjadi manja, mengikuti apa kata orang tua. Maksudnya dalam hal-hal yang buruk sekalipun melanggar etik, mereka bisa masuk dalam kesadaran itu. Jadi bukan soal usia, tapi kesadaran. Oke. Bisa juga orang muda mengidap penyakit yang dialami oleh orang-orang sebelumnya. Atau masalah-masalah yang Oke, terima kasih. Saya ingin ke Pak Mustafa ini. Pak, ini dari perspektif anak muda atau awam, Pak Mustafa sebagai politisi yang senior, yang kawakan seperti itu, bisa diceritakan mungkin apa motif seseorang masuk ke dalam dunia politik? Ya, terima kasih. Ya. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan itu adalah bahwa politik itu adalah sesuatu yang sangat penting dan itu sesuatu keniscayaan. Kita tidak bisa menghindari untuk tidak berpolitik. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, religinya, nasionalismenya, semua harus berpolitik karena kita hidup ini berpolitik. Nah, konteks perpolitikan di Indonesia saat ini yang saya lihat, kenapa anak muda atau pemuda-pemuda kita enggan atau takut masuk ke dalam dunia politik. Karena apa? Dianggapnya pertama, cost of politik itu sangat mahal, satu. Kedua, mereka harus punya background atau backup di belakangnya yang memang sudah mempunyai atau sudah duduk di dalam dunia politik. Kalau mereka tidak punya keluarga, kerabat, atau sahabat yang pernah punya posisi yang cukup kuat di dalam dunia politik, mereka merasa kemungkinan untuk bisa mengakses ke dalam dunia politik itu kecil. Yang ketiga, saat ini kapasitas anak muda kita untuk bisa masuk ke sana itu memang perlu ditingkatkan lagi. Kebanyakan kan anak muda generasi sekarang itu cenderung tidak mau berpikir yang berat, tidak mau berpikir yang lebih realistis bahwa kehidupan ini, ke depan ini, berbangsa dan bernegara itu butuh anak-anak muda yang punya visi dan misi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sekarang ini anak muda kecenderungannya selalu ingin hal-hal yang santai, yang rileks, yang
oke, artinya ya TikTok itu juga yang ringan-ringan. Kelompok-kelompok diskusinya juga tidak pernah mengambil tema-tema yang berat. Jadi faktor-faktor itu yang membuat generasi muda kita menjauh. Kalau menurut saya, karena saya alhamdulillah saya dulu di 2009 dan 2019 saya di DPR RI, yang periode pertama saya di Komisi 11, periode kedua di Komisi 6. Pada saat itu masih mending situasi politiknya tidak, persaingan politik saat itu tidak seketat saat ini ya. Kenapa saya katakan tidak seketat saat ini? Saat itu masih banyak generasi muda yang berani masuk ke dunia politik karena kesempatannya masih terbuka lebih luas dibandingkan saat ini. Saat ini kita tahu bahwa dengan tingginya kos politik hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasa mampu mengakses ke politik. Pertama. Kedua, kelompok dari yang saya sampaikan tadi, yang memang punya dinasti atau sudah punya bangunan politik yang sudah dirintis atau dimulai oleh generasi sebelumnya dari anak muda tersebut. Yang ketiga, kesadaran atau keinginan berpolitiknya memang kurang saat ini. Nah, itulah hal-hal yang membuat anak muda saat ini sepertinya enggan. Mereka memilih situasi yang lebih mudah, kondisi yang lebih mudah. Misalnya bikin aja startup company, bikin aja online bisnis dibandingkan dengan berpolitik. Ya, bagaimana pendapat Pak Rizky? Politik itu dari waktu ke waktu pasca reformasi tentu punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Ada sesuatu yang berubah gitu ya, sesuatu yang prinsipnya itu kita sedang berupaya menyesuaikan diri dengan demokrasi terbuka pasca reformasi itu, di mana one man one vote, yang itu suara itu mau siapapun orangnya, mau dia intelektual maupun dia orang biasa, mau dia berpendidikan keagamaan maupun dia orang yang tidak berpendidikan keagamaan, mau dia ekonominya tinggi, mau ekonominya rendah, itu punya perlakuan dan punya hak yang sama. Nah, ini tentu sesuatu yang dalam setiap periode pelaksanaan pemilu, Anda melihat ada tren yang berubah-ubah gitu ya. Kalau dulu mungkin dirindukan pasca reformasi tahun 2004, 99 itu sudah mulai terbuka dengan calon yang cukup banyak. Tahun 2004 kemudian yang dirindukan adalah sosok yang cukup berwibawa. Pada saat itu SBY yang menang gitu kan, dalam 2 periode kepemimpinan, berwibawa, lalu kemudian santun, bla 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 segala macam. Lalu setelah 2004 sampai dengan 2014 kita melihat ada kembali lagi kepada sosok yang kemudian seperti masyarakat pada umumnya, dengan kepemimpinan pada saat itu yang terpilih adalah Pak Jokowi selama 10 tahun itu dalam 2 periode. Jadi kecenderungan itu berubah. Nah, hari ini tadi mungkin sempat dibahas sama narasumber yang lain bahwa ada fenomena menarik karena jumlah pemilih muda ini terbesar. Jadi hampir 57%, 56, sekian % itu berada pada tataran pemuda yang mungkin dia tidak punya sangkutan terhadap perjalanan politik Orde Baru maupun Orde Lama. Dia tidak punya memori itu. Dia hanya terdengar dari cerita-cerita, hanya mendengar mungkin dari media sosial, sehingga kemudian lebih original dan kemudian memang menyesuaikan dengan keadaan anak muda zaman sekarang yang tadi sempat disinggung, gampang instan, mau pemilihan tuh yang enjoy, yang tidak memberikan beban pikiran kepada dirinya dia, sehingga situasi ini betul-betul sangat cair menurut Ana. Tapi ini harus dikombin, yang seringkali juga Ana sampaikan dalam beberapa podcast yang lain itu ya, bahwa kita tahu bahwa struktur masyarakat Indonesia ini seperti kalau dalam dunia politik itu seperti piramid. Jadi orang yang diharapkan bisa berpikir, bisa memilih setelah berpikir secara massa, itu posisinya ada di puncak dan jumlahnya sangat sedikit. Nah, yang paling
banyak jumlahnya itu adalah masyarakat di tataran bawah, gitu ya, masyarakat tataran bawah yang pikirannya sangat pendek, gitu, jangka pendek benar, gitu. Jadi dia 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang 1 hari. Apa yang bisa dia hasilkan, yang bisa dia dapatkan, apakah dia mendapatkan kegembiraan pada saat akan diarahkan dalam satu pilihan tertentu, atau dia mungkin membutuhkan sentuhan dalam jangka pendek atau apa? Nah ini sifatnya sangat banyak di level yang di tataran masyarakat di bawah. Itu mungkin yang juga kemudian disampaikan bahwa luar biasa politik pemilu pada hari ini. Dan kita lihat bahwa situasinya hari ini tentu karena ini adalah seperti meja kosong gitu ya, seperti pemilihan presiden ini sudah 2 periode, maka presiden yang akan datang adalah presiden yang belum menjabat, tapi di sisi lain ada kecenderungan namanya sebagai warga negara yang punya hak politik juga, maka presiden juga menjadi debatable pada saat berpihak. Belum lagi salah satu kontestan ini adalah wakil presiden adalah anak daripada presiden incumbent atau presiden petahana yang sekarang masih menjabat. Ini dinamika dan politik inilah kemudian yang bisa menjadi konsumsi publik yang terus-menerus digoreng. Dan Ana pikir ya dalam dunia politik itu sah-sah aja, nggak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini tinggal bagaimana persepsi yang kita tawarkan kepada mayoritas masyarakat yang tadi Ana sampaikan, yang bentuknya piramida, yang kemudian dominasinya adalah anak muda yang tidak punya background terhadap memori-memori masa lalu, sehingga ini tinggal kemasan. Ini kan soal kalau misalnya orang lagi beradu kontestasi itu ya tepat-tepatan jurus yang dipakai gitu kan. Jurusnya apa yang kemudian itu bisa dipakai dan diterima oleh masyarakat, lah itulah yang kemudian akan dimakan. Inilah kemudian seringkali juga dalam beberapa kesempatan Anda sampaikan, siapkah sebetulnya Indonesia ini masuk di dalam proses demokrasi yang terbuka seperti sekarang, di mana one man one vote, dengan situasi yang unpredictable, masyarakatnya unpredictable, bahkan dunia media barat pun juga mengatakan bahwa yang paling sulit untuk diprediksi itu adalah politik di Indonesia. Kalau zaman dulu itu kemudian kita sudah tahu pemenangnya siapa sebelum pemilu, hari ini dengan segala macam lembaga survei yang muncul itu nggak ada yang bisa memprediksi secara pasti, karena apa ya, ada percikan sedikit saja di dalam proses demokrasi kita itu akan punya implikasi yang sangat serius terhadap perolehan suara dari siapapun juga, mau untuk pilpres maupun pileg. Jadi saya kira, Ana pikir itu yang menjadi underline Ana gitu ya, bahwa mayoritas pemilih kita dengan konsep pemilu yang demokratis terbuka secara bebas seperti hari ini, itu titik berat Ana adalah kita punya konstituen yang mayoritas adalah anak muda, 56-57%, dan kita punya pemilih yang mayoritas berada pada level menengah ke bawah. Nah ini tentu menu yang harus disodorkan, yang harus disuguhkan, dan jurus yang harus dipakai untuk mendapatkan simpati, perhatian dari masyarakat pemilih kita itu yang harus tepat, dosisnya pas, caranya pas, penyampaiannya juga pas. Karena mayoritas orang hari ini suruh duduk 1 jam mendengarkan visi misi itu nggak masuk di dalam benaknya mereka. Jadi mereka lebih senang dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih bergembira, dengan cara yang lebih nyaman, dan itu harus dimampatkan di dalam sebuah penyampaian yang sangat sederhana yang tidak membutuhkan pikiran-pikiran terlalu mendalam. Mana pikir itu. Sekarang kita ke Habib Umar. Bagaimana menurut pandangan Habib Umar? Pertama, latar belakang dulu ya. Saya akan cerita kenapa ini saya harus terjun ya di perpolitikan. Padahal saya sendiri adalah secara praktis ya memang sudah lama berkiprah di perpolitikan, dan politik ini memang tidak terbatas kita harus duduk di satu ormas ya politik dan lainnya. Tapi ketika kita sudah ikut membaur, memikirkan tentang nasib masyarakat, nasib bangsa, pencerdasan masyarakat, bagaimana menjadi warga negara yang baik, menjadi pemimpin yang baik, nah secara tidak langsung kita sudah ikut nimbrung di dalamnya, ikut proaktif, dan ikut berperan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, apalagi saat ini kita lihat ya kondisi
perpolitikan ini sangat jauh dengan apa yang kita harapkan. Mungkin setiap saat pun memang ada, bukan baru sekarang. Hanya kayaknya sekarang ini sudah saya amati ini mungkin secara a priori, tapi kenyataannya masyarakat pun seperti itu, merasakan bahwa ini politik sudah bukan dianggap sebuah sarana yang baik untuk mengubah akhlak, merubah peradaban sebagai warga negara untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk masyarakat. Ini sudah kepada urusan ansih kepentingan. Dalam bahasa Arabnya itu ada maslahah, ya. Kayaknya seperti itu kita lihat. Dan apa yang lebih bahaya lagi, perpolitikan sekarang ini ketika yang berkuasa, ya, yang berada dalam kepentingan finansialnya menguasai, dialah kayaknya yang lebih dominan, ya. Kita lihat sekarang bagaimana ada salah satu seorang yang dirinya sedang berkuasa, kemudian melakukan hal-hal yang sangat mengecewakan, ya, sangat mengecewakan masyarakat, para cendekiawan, para pemerhati, dan kita semua. Nah, tetapi kita tidak boleh pesimis, kita harus selalu optimis, ya, karena yang namanya baik buruk itu memang sejak dulu sudah ada dalam segala hal, ya, baik itu atas nama agama, dalam atas nama politik, atas nama usaha dan lainnya. Itu pokoknya yang namanya manusia pasti tidak lepas daripada baik dan buruk. Hanya tentu saja seorang yang berakal, seorang yang berbudi pekerti luhur, yang menginginkan hal yang baik ke depan, dia harus milih yang baik tentu saja. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita, Sang Pencipta, ya, yang sengaja menciptakan untuk memberikan keadilan, ya, kebahagiaan bagi hamba-hambanya. Sementara yang negatif berasal daripada bawaan seseorang atas keserakahan, ya, keserakahan, keangkuhan, keegoan pribadi. Nah, itu kira-kira apa yang membuat kenapa kok saya sekarang terjun ke politik, sudah cukup jadi mubalik, jadi pengajar. Saya ingat saya punya guru dulu pernah mengatakan, ya, saya sebut saja Ustaz Hamid Al-Attas, mengatakan kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap wadah akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi kalau memang dari muatan niatnya, ideologinya, etikanya, karakternya seseorang itu memang asalnya sudah baik, maka apapun yang dia akan berikan, dia akan lakukan. Dalam hal ini misalnya berpolitik misalnya, maka insya Allah sesuatu yang baik-baik. Tetapi berbeda ketika memang muatannya lain, menganggap politik adalah sebuah sarana untuk pundi-pundi kekuasaan, pundi-pundi keuangan, dan untuk mengangkat dirinya setinggi mungkin sehingga orang lain ada di bawahnya. Nah, pasti itu akan berbeda. Dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Dia tidak perlu itu buruk atau baik, haram atau halal. Iya, Pak Mustafa, kalau boleh tahu nih, kita penasaran bagaimana awalnya Pak Mus masuk ke dunia politik? Iya, saya itu berpolitik itu, pertanyaan ini sama seperti yang pernah diajukan beberapa kawan-kawan saya di akhir-akhir ini. Mereka mengatakan, Pak Mustafa, Anda dulu pernah berpolitik selama 10 tahun menjadi anggota DPR RI. Kemudian Anda ambil jeda 5 tahun, Anda beristirahat 5 tahun. Sekarang Anda kok muncul lagi ke dunia politik? Apa yang memotivasi Anda untuk kembali ke dunia politik? Saya katakan, pertama, politik itu bukan hanya panggilan jiwa saya, tapi gen saya memanggil saya untuk kembali terjun ke dunia politik. Saya ingat ketika saya di Komisi 11, walaupun agak lama, tapi saya merasa pernah memberikan sesuatu untuk rakyat dan itu sangat bermanfaat. Kita kembali ke kejadian pada saat
ada debt collector yang melakukan pembunuhan terhadap pemegang kartu kredit Citibank saat itu. Itu saat itu saya berada di Komisi 11 dan itu menjadi kasus yang luar biasa hebatnya, bahkan mendunia. Karena kenapa di Indonesia sampai terjadi hal seperti itu? Kemudian dari kejadian itu kita undang, saat itu kita di Komisi 11, kita membawahi Kementerian Keuangan, kemudian kita mengontrol keuangan BUMN termasuk perbankan. Kita undang perbankan-perbankan, juga Bank Indonesia, kita kupas tuntas kasus pembunuhan terhadap pemegang kartu kredit Citibank saat itu. Dari kejadian itu kita tahu betapa beratnya kehidupan ekonomi masyarakat saat itu, sehingga mereka harus mengakses kehidupan sehari-harian dengan mempergunakan kartu kredit. Ada peraturan-peraturan perbankan kita, khususnya bank sentral kita atau gubernur bank sentral yang membuat peraturan yang memang bisa menyebabkan bank-bank itu berbuat di luar batas yang diperbolehkan. Saat itu juga kita minta kepada bank sentral, juga kepada perbankan untuk merubah kebijakannya bahwa apabila ada pemegang kartu kredit yang tidak mampu melakukan pembayaran lebih dari 3 bulan maksud saya, maka dia harus di stop. Dia tidak boleh terus-menerus terjadi bunga-berbunga, ini akan memberatkan semua konsumen. Ini salah satu contoh yang kita pernah lakukan. Dan banyak lagi yang kita lakukan yang akhirnya disetujui. Artinya pada saat itu kita merasa bahwa ada kontribusi kita yang bisa meringankan beban masyarakat, yang bisa berpihak melakukan merubah kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Itu memberikan kepuasan tersendiri kepada kita, dan banyak hal lain yang kita sudah lakukan. Itu yang menantang atau mengajak, memanggil kita untuk kembali terjun ke dunia politik agar bisa lebih memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat. Iya, Pak Mustafa. Pak Mustafa tadi kita mendengarkan memiliki aspirasi politik dan untuk berbuat banyak untuk rakyat. Mengapa Pak Mustafa memilih partai yang sekarang? Iya, ini pertanyaan yang luar biasa untuk saya, bagus sekali. Karena apa? Ketika saya 10 tahun bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan yang saat itu termasuk partai papan bawah ya. Dengan bergabung di dalam partai papan bawah saja, saya berhasil menggolkan tujuan-tujuan perjuangan saya untuk dapil saya dan untuk masyarakat bawah yang saya wakili. Saya berpikir kalau saya bergabung dengan partai papan bawah saja, saya bisa menekan pemerintah untuk menggolkan apa yang diharapkan oleh rakyat atau pemilih saya dari daerah pemilihan saya. Apalagi seandainya saya bergabung dengan partai yang saya yakini akan berada di papan atas. Betapa kekuatan politik yang saya akan manfaatkan untuk menyalurkan apa aspirasi rakyat masyarakat, khususnya pendukung-pendukung saya. Itu niscaya akan lebih mudah diterima oleh pemerintah. Karena apapun itu yang namanya di dunia politik, partai papan atas itu mempunyai privileges karena anggotanya besar. Tekanan politiknya terhadap penguasa itu juga hebat. Itu yang membuat saya berpikir saya harus bergabung dengan partai besar sehingga saya punya kekuatan untuk melakukan penekanan kepada pemerintah dalam hal aspirasi bawah yang saya wakili untuk bisa lebih mudah diterima. Siap. Bagaimana nih Pak Rizky tanggapannya? Jadi soal ketertarikan ya, memang kita kan masuk di dalam dunia politik di saat lulus kuliah, pada saat itu adalah euforia reformasi tahun 98. Jadi memang situasinya pada saat itu terbawa oleh situasi mahasiswa pada umumnya, di mana ingin melakukan sebuah perubahan-perubahan yang
ekstrim terhadap tata berpolitik di Indonesia, tata demokrasi Indonesia. Kenapa Ana pilih PAN? Ya karena pada saat itu Ana kuliahnya di Jogja, lalu kemudian tokoh PAN adalah Pak Amin Rais, salah satu lokomotif reformasi. Jadi idealismenya itu sangat menonjol di dalam proses Ana terjun ke politik dan kemudian bergabung dengan PAN. Tahun 98 Ana bergabung, Ana baru berpolitik pertama kali, Ana pilih PAN. Nah, kalau kemudian Ana tahun 2004 ikut pemilu pertama kali, belum berhasil. Tahun 2009 ikut pemilu yang kedua, itu kemudian sudah berhasil sampai dengan hari ini. Nah, pada perjalanannya kalau Ana mau sampaikan memang up and down ya. Jadi Ana pikir apa yang ada di dalam benak Ana pada saat masuk di politik itu nggak sesuai dengan apa yang Ana pikirkan gitu. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi karena ingin masuk di dalam ranah politik seperti kita masuk di dalam organisasi kemahasiswaan. Nah ternyata di dalam politik kita bukan hitam putih lagi gitu kan, kita betul-betul harus melihat dari sudut pandang kekuatan politik di dalam parlemen sendiri gitu kan. Sejauh mana positioning kita di dalam parlemen, karena tidak lagi bicara tentang satu orang, tidak lagi bicara tentang apa yang kita suarakan. Benar bahwa kita bisa menyuarakan tentang kebenaran sesuai dengan keyakinan-keyakinan idealisme kita, tapi apakah itu bisa diterima menjadi sebuah keputusan, itu satu hal yang lain. Jadi karena mekanisme pengambilan keputusannya bukan macam-macam kan, selain musyawarah mufakat, adu argumentasi dan lain sebagainya, pada akhirnya ada pengambilan keputusan yang itu menitikberatkan kepada suara terbanyak. Nah, pada titik yang ini, suara terbanyak yang itu juga diatur undang-undang dan itu adalah sebuah proses demokrasi, ini yang kadang-kadang lalu kemudian bukan lagi hitam putih, tapi ada pada posisi kompromi. Nah, kompromi ini memang ya ada yang harus menurunkan standar idealismenya, ada yang kemudian harus menaikkan standar idealismenya, sehingga kemudian ditemu titik temu untuk mengambil sebuah keputusan. Karena tidak lagi bisa debat kusir, harus menang-menangan, harus saya-sayaan, tapi harus ada keputusan untuk kemudian regulasi itu dijalankan. Itu yang Anda katakan bahwa itu up and down, kalau ternyata ya masuk di dalam politik, tidak serta-merta kita kemudian bisa menjadi sosok yang apapun yang kita sampaikan bisa dilaksanakan. Ekspektasi masyarakat mungkin masih seperti itu, bahwa DPR itu bisa melakukan segala hal, punya powerful yang sangat luar biasa. Mereka lupa, ini juga perlu dijelaskan kan, mereka lupa bahwa di situ terdiri dari berbagai macam partai politik dengan aturan-aturan di dalam partai politiknya masing-masing, dengan kebijakan yang dimiliki, sehingga kemudian belum tentu sama, dan itu yang harus dicarikan titik temunya seperti apa. Semua partai politik punya landasan idealismenya masing-masing, punya hal yang diperjuangkan sesuai dengan konstitusinya mereka masing-masing. Kalau dalam prinsip hidup Ana ya, kalau memang sudah lelah ya Ana istirahat, kalau memang Ana sudah tidak terpakai, tidak terpilih ya sudah. Tadi tidak ada di dalam kamus Ana, lalu kemudian nanti tidak menarik di PAN, ada tawaran lebih menarik dari partai lain, Ana pindah. Kalau buat Ana enggak, itu prinsip buat Ana yang insya Allah akan Ana pegang sampai kapanpun, dan ini sudah Ana buktikan dalam beberapa konsentrasi internal partai. Walaupun Ana berada pada barisan yang kalah, misalkan konsentrasi kan selalu ada gitu kan di dalam internal partai. Tapi Ana tetap di dalam, Ana tetap berusaha untuk menjaga karena ya buat Ana sama aja, daripada harus belajar lagi partai lain, ya Ana apa yang bisa Ana lakukan di sini, ini jati diri yang Ana milikin, ini idealisme yang Ana milikin, ini kredibilitas yang Ana milikin dengan rekam jejak selama berproses di Partai Amanat Nasional. Ya ini kalau masih dipakai ya kita jalankan, kalau sudah nggak dipakai waktunya pensiun. Mungkin sama Ana pikir sesimpel itu aja Ana menanggapi itu semua. Bagaimana menurut Habib Umar? Mungkin antum bertanya, Bapak-bapak semuanya bertanya, abang-abangku, kenapa kok yang dipilih P3? Oh itu tentu saja segala sesuatu ada latar belakangnya. Ya kenapa saya pilih P3? Karena sejarahnya dulu saya saat remaja saya tinggal di Jakarta sebelum saya di Bandung ini. Itu ada 3 partai Indonesia ini ya, partai politik yang memberikan kontribusi untuk negara, ya, yaitu berkarya diwakili oleh Golkar, kemudian nasionalis, ya. Itu diwakili oleh PDI saat itu, ya. Kemudian Ka'bah, Partai Ka'bah dulu, ya, yaitu P3. Nah, jadi dulu orang-orang, karena saya adalah memang lahir di tengah-tengah
kaum agamis dalam tanda kutip ya di Jakarta, itu orang Betawi dan lain-lainnya semuanya ke arah sana. Bahkan ke P3. Dulu kan saya paling senang itu ada satu senior saya almarhum wal maghfur Al Habib Al-Jupri itu ya, Habib Syekh Al-Jupri. Wah, itu kalau sudah di kantor DPD pakai dengan jubahnya, wah itu di situ sudah terbesit suatu saat saya pengen menindaklanjuti ya, atau melanjutkan perjuangan beliau. Begitu. Ditambah lagi ada sebuah kiai besar yang bernama Kiai Alawi dulu dari Madura. Mungkin ingat ya. Abang-abang kita nih ingat ya, wah dia dakwahnya dia semangat walaupun dia tidak sebagai parpol, tapi dia sebagai seorang ya, kiainya, sebagai pendukungnya, tapi semangatnya luar biasa karena dianggap bahwa P3 sebagai representatif daripada kaum agamis. Demikian. Maka sekarang pun begitu ada kesempatan dan yang mendorong kebetulan ini adalah anak daripada Dewan Syuro almarhum Kiai Maimun Zubair, sahabat saya di NU. Ya, Kiai Mustafa Sirot. Pip, sampai maju Pip untuk mewakili Habib dan Kiai di atas. Saya istikharah walaupun banyak yang mengajar tapi kayak ini cocok nih untuk saya ya, untuk saya sebagai mubalik dan sebagai dai di Jawa Barat dan sekitarnya. Di Jakarta ini itu sudah beredar lama sekali bahwa harga satu buah kursi DPR RI di Jakarta seharga minimal 50 miliar.